Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam Mapel Arut. Semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari wabah corona. Anak-anak, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa ali baitil kiram. Wa ila hadrati abai wa ihwanihim minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabati tabi'in wal amilin wal musannifin wal muallifin wa khususan ila jamil masyayikh tambah beras kulihim wa ila jamil masyayikh dan anyar kulihim wa ila jamil masyayikh tabirang kulihim wa ila jamil masyayikh rajasa kulihim wa ila jamil masyayikh mu'alif wa ila jamil masyayikh mu'assis jami'al ma'ahid wa jamil Muhammad wa khususan ila hadrati Syekh Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi wa mu'alif hadzal kitab wa ila jami talamidina tilmidatina aina ma kanu wa khususan abana wa ummahatina wa jami ustadina wa muallimina wa masyayikhina wa murabbi ruhina aina ma kanu syaulillahi lana wa lahumul fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita langsung saja anak-anak buka buku kalian masing-masing. Kita masih melanjutkan pembelajaran kemarin tentang zihaf. Insya Allah untuk minggu depan kita akan ulangan harian 2. Untuk minggu depan kita akan ulangan harian 2 atau ulangan kedua lah ya. Karena ulangan yang pertama kemarin sudah, dan saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti. Sedikit mereview tentang zihaf. Zihaf itu secara bahasa cepat al-isra. Jadi ketika dalam sebuah bait itu ada satu wazan yang kena zihaf atau terkena zihaf, maka bisa dipastikan wazan itu bisa jadi dikurangi satu huruf atau bisa jadi dimatikan satu huruf. Nah, zihaf itu sendiri terbagi menjadi 2, satu zihaf mufrad dan satunya zihaf muzdawis. Zihaf mufrad sudah kita bahas kemarin. Yang sekarang kita akan melanjutkan dengan zihaf muzdawis. Apa zihaf muzdawis itu? Zihaf muzdawis itu gabungan dari beberapa zihaf mufrad. Dan sebagai catatan, zihaf itu bisa berlaku di haswu, dzorob, dan arud. Berbeda dengan ilat. Kalau ilat hanya berlaku di dzorob dan arud, serta mewajibkan bait-bait berikutnya diserasikan. Tapi kalau zihaf itu enggak. Zihaf itu berlaku di haswu, dzorob, dan arud. Tapi tidak ada kewajiban untuk menserasikan bait-bait berikutnya. Itu perbedaan zihaf dan ilat.
Silakan kalian untuk lebih jelasnya dibaca lagi. Kalau memang membuka file YouTube datanya terlalu besar ya bisa di-download biar satu kali buka tapi bisa dinikmati beberapa kali. Tapi kalau memang kalian datanya terbatas, silakan dibuka file PDF-nya. File PDF-nya. Anak-anak, untuk lagunya masih menggunakan Bahar Tawil. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan dulu lah supaya agak rileks. Karena saya sudah melihat wajah ketegangan di muka kalian semua karena udah kangen berat ini. Saya lihat wajah-wajah kangen sama teman-teman kalian dan terutama mungkin dengan guru-guru kalian, kiai kalian yang ada di pondok, dan bisa jadi kalian sudah kangen dengan saya juga. Meskipun terlalu pede ya enggak apa-apa lah ya. Mari kita nyanyikan dulu, bahannya masih menggunakan Bahar Tawil. Untuk urusan lagu silakan selera kalian, kalau saya lagu biasanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Wa iskanuhu asbun wa hadfuka sabi'an fakafun wa ma yud'a bimuzdawijin talafatayun wa khabnun lu thumma awalu wal ilmaru hazlun thumma sanin tahassala ma'al kafi syaklun bun kafun binaksihi wa khud'ilalan zaidan wa naqsan mufassala fantayun wa khabnun luhu thumma awalu wal ilmaru hazlun mathanin tahassala ma'al kafi syaklun bun kafun binaksihi wa khud'ilalan zaidan wa naqsan mufassala wa iskanuhu asbun wa hadfuka sabi'an fakafun wa ma yud'a bimuzdawijin tala fantayun wa khabnun luhu thumma awalu wal ilmaru hazlun mathanin tahassala ma'al kafi syaklun bun kafun binaksihi wa khud'ilalan zaidan wa nuqsan mufassala wa iskanuhu asbun wa hadfuka sabi'an fakafun wa ma yud'a bimuzdawijin tala fatayun wa khabnun luhu thumma awalu wal ilmaru hazlun masanin tahassala
Ma'al kafi syaklun asbun kafun binaksihi wa khud ilalan zaidan wa nukson mufassala. Itu maaf, itu kesalahan, bukan kifun tapi kafun. Maklumlah, kita nyusunnya tengah malam ini. Anak-anak silakan disimak baik-baik. Kenapa di kolom pertama itu saya kosongkan? Ya karena ini potongan dari bed yang kemarin. Bed aslinya itu kan wa iskanuhu asbun wa hadfu kasabi'an fakafun. Itu bagian dari zihaf mufrad. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah zihaf muzdawis. Wama utawi zihaf, wama utawi zihaf yud'a kang den arani apa ma. Yud'a kang den arani apa ma bimuzdawijin kelawan aran zihaf mujdawij. Ikutala ngiring-ngiringi ikutala ngiring-ngiringi apa keterangane muzdawij. Fatoyun mongko utawi zihaftoi wa khobenun ai ma'al khobenu. Itu ya aslinya ada lafadz ma'a yang dibuang. Wa khobenun lan sartane zihaf khoben. Wa khobenun sartane zihaf khoben. Jadi toy bersamaan dengan khoben dalam satu taf'ilah. Iku khobeluhu aran zihaf khobel. Iku khobeluhu aran zihaf khobel. Summa awalu mongko nuli utawi zihaf toy. Mongko nuli utawi zihaf toy. Wal idmaru sartane zihaf idmar. Wal idmaru sartane zihaf idmar. Iku khazlun aran zihaf khazl. Iku khazlun aran zihaf khazl. Tumasanin mongko nuli utawi zihaf khoben. Sanin yang kedua itu maksudnya khoben. Sumasanin mongko nuli zihaf khoben. Tahassola ngasilno temen sapa sira. Tahassola ngasilaken temen sapa sira ma'al kafi sartane zihaf kaf. Ma'al kafi sartane zihaf kaf. Iku syaklun aran zihaf syakl. Iku syaklun aran zihaf syakl. Asbun utawi zihaf asob. Asbun utawi zihaf asob. Kafun. Nah, awas kafun sartane zihaf kaf. Kafun sartane zihaf kaf. Iku binaksihi aran zihaf nakos. Iku binaksihi aran zihaf nakos. Wahud lan ngalapo sapa sira ilalan ing aran ilat. Ilalan ing aran ilat. Zaidan ing aran ilat ziyada. Zaidan ing aran ilat ziyada. Wa nukson lan ilat nakos. Wa nukson lan ilan nakos mufassalan halih perinci. Mufassalan halih perinci itu ya detail. Itu yang kita maknani hari ini. Simak baik-baik anak-anak, akan saya jelaskan.
Jadi nanti di waktu pembahasan bahar nanti kita akan menemukan taf'ilah itu tidak hanya berkurang satu huruf. Kalau yang kemarin kan hilang satu huruf, zihaf hilang satu huruf. Tapi kalau muzdawis ini nanti taf'ilah itu akan berkurang dua huruf, Nah, makanya kena zihaf muzdawis. Jadi kalau kena zihaf muzdawis itu berarti dalam satu bait ada satu taf'ilah yang terkena zihaf muzdawis, maka dalam satu bait itu hilang dua huruf. Hilang dua huruf dari wazan sokhehnya. Dan sebagai catatan, zihaf muzdawis ini jarang terjadi. Kenapa? Karena seandainya zihaf muzdawis ini terjadi, maka syair itu nanti akan agak sedikit, cara bahasanya itu cemplang, agak sedikit kurang enak. Kenapa? Karena kehilangan dua huruf. Maka zihaf muzdawis bisa dikatakan jarang terjadi. Mungkin kalau ada 100 bait mungkin ada 1 atau 2 bait yang terkena muzdawis lah. Nah, gitu ya. Jadi jarang terjadi. Bukan berarti tidak mungkin, tapi mungkin akan tetapi jarang terjadi. Kenapa? Karena kalau ilat muzdawis itu dalam satu bait kehilangan dua huruf. Dalam satu bait sokhehnya itu kehilangan dua huruf. Beda dengan jaza ya, harus dibedakan dengan jaza. Kalau jaza itu nyata-nyata hilang satu taf'ilah setiap misro. Jadi dua taf'ilah dalam setiap bait. Kalau muzdawis itu hanya dua huruf. Oke. Selanjutnya, zihaf muzdawis itu adalah zihaf yang menggabungkan dua zihaf mufrad. Nah, kalau zihaf mufrad itu kehilangan satu huruf, jadi kalau muzdawis kehilangan dua huruf. Oke, kita lanjutkan. Zihaf muzdawis itu ada empat. Kalau zihaf mufrad ada 8. Nah, ini mulai pelajaran hafal-hafalan meneh ini. Ya, mau nggak mau ya memang kalian harus hafal. Kalau zihaf mufrad ada 8. Kalau zihaf muzdawis ada 4. Apa saja 4 itu? 1. Zihaf khobel. Awas lo undang kue melesetno tadi. Ayo mulai. Zihaf khobel. Khobel itu bertemunya zihaf toy dan zihaf khoben. Bertemunya zihaf toy dan zihaf khoben. Nah, kemudian yang kedua adalah zihaf khazal. Khazal itu bertemunya toy dan idmar. Kemudian yang ketiga zihaf syakel. Zihaf syakel bertemunya khoben dan kaf. Kemudian yang terakhir adalah zihaf nakos, bertemunya asob dan kaf. Ini. Oke. Ini ada 4. Jadi kalian harus tahu khobel, khozel, syakel dan nakos. Oke, kita lanjutkan pembahasan sekarang. Bagaimanakah zihaf khobel itu? Ya, jadi zihaf khobel tadi bisa saya terangkan sedikit
khobel itu bertemunya toy dan khoben. Al khoblu huwa ijtima'ut toy ma'al khoben, berkumpulnya zihaf toy dan zihaf khoben. Sekarang khoben itu apa sih? Membuang huruf kedua yang mati. Ada taf'ilah, huruf keduanya mati, kemudian kok dibuang, itu berarti zihaf khoben. Loh, ternyata huruf yang kedua setelah dibuang ternyata ketemu dengan toy lagi, toy, maka membuang huruf keempat. Huruf keempatnya juga dibuang. Maka zihaf yang seperti ini disebut khoben, yakni bertemunya toy itu huruf kedua yang mati, bertemu dengan bertemunya khoben huruf kedua yang mati, bertemu dengan toy huruf keempat yang mati. Nah, ini contoh sekarang. Mustaf'ilun. Ya, mustaf'ilun karena kena khoben, khobennya kita dahulukan. Karena kena khoben maka sinnya hilang. Sin ini huruf kedua, posisinya sakin, mati. Ini dibuang. Maka dari mustaf'ilun sinnya mati menjadi muta langsung. Karena di sana ada toy, fa yang mati ini dibuang juga. Kenapa? Toy itu huruf keempat. Toy itu huruf keempat. Khoben huruf kedua yang mati. Toy huruf keempat yang mati. Maka kemudian karena sin dan fa-nya hilang, maka kemudian menjadi mutailun. Mutailun, ya kan? Mutailun. Karena mutailun itu tidak begitu familiar dalam taf'ilah, maka dipersamakan dengan fa'ilatun. Dipersamakan menjadi fa'ilatun. Jadi sinnya adalah khoben, fa-nya adalah toy. Sin yang mati itu khoben, fa yang mati itu toy pada taf'ilah mustaf'ilun. Zihaf khoben ini nanti terbahas di empat bahar. 1 basit, rojas, sarik, dan munsareh. Ini nanti khobel ada. Kita akan temukan khobel nanti prakteknya di khobel. Khobel prakteknya di ini. Ini kalau kita contohkan di bahar basit umpamanya kita lihat. Bahar basit. Kita lihat. Khobel ya, ada apa enggak contohnya? Oh, di buku tidak ada. Yang ada khoben. Jadi dari mustaf'ilun menjadi mutailun menjadi fa'ilatun. Kita lanjutkan. Zihaf khozel. Khozel itu ijtima'ut toy ma'al idmar. Berkumpulnya zihaf toy bertemu dengan idmar. Apa itu? Idmarnya adalah mematikan huruf kedua yang hidup. Toynya tadi, toynya adalah huruf keempat yang mati. Contoh, mutafailun contohnya. Mutafailun taknya titik, taknya awas. Mutafailun
dimatikan menjadi mutfa'ilun, yang awalnya fa-nya itu panjang menjadi pendek, mutfa'ilun. Jadi mutafa'ilun menjadi mutfa'ilun, kena toy menjadi mutfa'ilun, jadi alifnya hilang menjadi mutfa'ilun, dipersamakan dengan mufta'ilun. Kok dipersamakan gimana? Iya, kita ngambil huruf mati dan hidupnya. Mut dengan muf fa'ilun jadi ta'ilun. Nah, itu sama ya. Mufta'ilun, mut fa'ilun menjadi mufta'ilun. Jadi menyukun tak yang hidup itu idmar, membuang alif itu toy pada taf'ila mutafa'ilun. Kita lanjut. Oh ya, sebentar. Ini nanti bertemu di mana? Di bahar kamil. Bertemu di bahar kamil, hanya di bahar kamil. Tidak bisa terjadi di bahar yang lain. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah zihaf syakal. Ya, zihaf syakal. Syakal itu khoben bertemu dengan kaf. Khoben bertemu dengan kaf. Khoben tadi sudah saya jelaskan, khoben itu membuang huruf kedua yang mati. Membuang huruf kedua yang mati. Kafnya membuang huruf ke-7. Kafnya membuang huruf ke-7. Contoh, mustaf'ilun. Huruf keduanya berupa apa? Sin yang mati. Sin yang mati. Nah, ini khoben mustaf'ilun. Nah, sinnya mati itu khoben. Kemudian kafnya mana? Kafnya nun yang mati terakhir, ini kaf. Ini kedua-duanya dibuang. Kenapa? Karena khoben itu membuang huruf yang kedua yang mati, kaf membuang huruf ke-7 yang mati. Jadi mustaf'ilun menjadi mutaf'ilu. Mutaf'ilu. Karena mutaf'ilu itu tidak ada dalam taf'ilah, maka dipersamaan dengan mafa'ilu. Mafa'ilu kita hitung. Mutaf hidup mati sama. Hidup mati. Hidup mati. Nah, mutaf'ilu menjadi mafa'ilu. Jadi khobennya itu sinnya yang huruf kedua yang mati, sinnya mati, itu khoben. Kafnya mana? Nun ke-7 atau huruf ke-7 yang mati, atau nun itu dalam taf'ilah mustaf'ilun. Kita lanjut. Oh, belum lanjut. Ini nanti masuk di bahar apa? Masuk di bahar mujtas, romel, madid, dan khofif. Ya, di mujtas, romel, madid, dan khofif. Kita lanjut terakhir. Yang terakhir adalah zihaf nakos. Zihaf nakos itu bertemunya asob dan kaf. Bertemunya asob dan kaf. Asob tadi sudah saya sebutkan, asob itu mematikan huruf kedua. Asob itu mematikan huruf kedua. Saya sebentar. Asbun. Nah,
Wa iskanuhu asbun. Wa iskanuhu asbun itu mematikan huruf kelima, mematikan huruf kelima. Maaf, saya ulang. Asob itu karena asob belum ada di depan. Yang ada di zihaf mufrad. Asob itu mematikan huruf kelima, kaf membuang huruf ketujuh yang mati. Jadi asob itu mematikan huruf kelima yang hidup, sedangkan kafnya itu membuang huruf ketujuh yang mati. Kita contohkan. Mufa'alatun kita hitung. Mufa'alatun 1, 2, 3, 4, 5. Berarti apa? Huruf lam. Lamnya itu posisinya hidup. Mufa'ala, la, hidup. Maka kita matikan. Nah, itu asob. Jadi mufa'al itu namanya asob. Dari mufa'ala menjadi mufa'al itu berarti asob. Kafnya mana? Tun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nun yang mati ini adalah kaf. Nah, maka kemudian mufa'alatun menjadi mufa'altu dipersamakan dengan mafailu. Kalau ditulis begini loh. Mufa'alatun hidup, mati, alatun. Nah, ini loh. Huruf kelima yang hidup itu dimatikan, diganti menjadi mati. Itu namanya zihaf asob. Nun terakhir dihitung dari awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nun yang mati ini ketika dibuang menjadi zihaf kaf. Maka mematikan lam itu adalah zihaf asob. Membuang nun adalah zihaf kaf. Ada di bahar apa nanti? Hanya ketemu di bahar wafir. Anak-anak, hari ini pembahasan tentang zihaf muzdawis. Jadi saya ulang lagi, zihaf muzdawis itu ada 4. 1 zihaf khobel, 2 hazel, 3 syakel, 4 nakos. Saya kira untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Tugas hari ini seperti biasa, setelah saya evaluasi ternyata kemarin di antara kalian entah sebagian kecil sih, ada yang kayaknya enggak buka file YouTube-nya, tapi itu nggak apa-apa. Untuk kali ini sih tugasnya adalah silakan kalian merekam pembacaan kalian bed dari yang pertama. Nah, kemarin terjadi perselisihan kalian. Apa Pak tugasnya Pak? Jadi merekam suara apa enggak? Nah, hari ini kalian tugasnya adalah merekam suara kalian di mulai dari bed pertama Ilmul Khalili rahmatullahi alaih sampai materi hari ini aja. Silakan dikirimkan via WhatsApp, via WA boleh, kalian kirimkan di daring boleh.
Bagi kalian yang belum pernah mengirimkan tugas, maka jangan salahkan saya kalau nanti nilai kalian tidak mendapatkan nilai tambahan, jadi nilai murni. Kalau tidak mengerjakan tugas ya, kalau nanti nilai kamu nggak sampai di nilai minimal, ya nanti kalian nggak punya nilai tambahan. Jadi tugas-tugas itu sekiranya wajib kalian untuk penuhi. Untuk batasan waktu, saya kira saya tunggu sampai besok. Seperti biasanya sampai besok. Ya, jadi tugas hari ini adalah merekam suara kalian membaca bait awal Ilmul Khalili rahmatullahi alaih sampai bait terakhir pembahasan hari ini. Wahud ilalan zaidan wa nukson mufassal. Anak-anak, saya kira cukup sampai di sini dulu. Mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah al-Fatihah. Iya kan aku dua iya. Sampai bertemu kembali di minggu depan. Kita mulai pembahasan tentang ilat, Nah, ini nanti pembahasan dengan ilat ini kemungkinan 2 pertemuan sampai 3 pertemuan. Baru setelah itu kita akan bahas tentang bahar-bahar. Inti dari pembahasan ilmu arud. Sampai di sini dulu. Silakan kalian selesaikan tugasnya dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.